Untuk kesekian kalinya kampus IBIKUI Kian-gi menyelenggarakan pelatihan pemadam kebakaran kepada seluruh karyawan. Pelatihan pemadam kebakaran di kampus IBIKUI Kian-gi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan, mempersiapkan karyawan dalam merespons keadaan darurat, dan mengurangi risiko dalam situasi kebakaran atau keadaan darurat lainnya di lingkungan kampus. Dulu kantor sektor ini ada di Permai, tidak jauh dari sini. Tapi tetap dipakai. Sekarang kantor sektor sekarang sudinnya ada di Sektor Barat, samping PLN ya, Bapak Ibu ya. Ada yang tahu nomor pemadam kebakaran, Bapak Ibu di sini? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Nah, Mas, tahu? Gak tahu? Nggak nyimpen mobil nomor pemadam? Bapak ya itu. Nggak nyimpen. Ya. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam pelatihan pemadam kebakaran di lingkungan kampus. Pertama, pemahaman tentang prosedur evakuasi, yaitu penjelasan kepada karyawan tentang prosedur evakuasi yang tepat dalam keadaan darurat, termasuk jalur evakuasi, titik pertemuan, dan cara menggunakan tangga darurat atau lift sesuai keadaan. Kedua, penggunaan alat pemadam kebakaran. Karyawan diajarkan cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang ada di kantor, seperti alat pemadam api ringan. Mereka dilatih dalam teknik pemadaman api yang aman dan efektif. Ketiga, kesiapan dan simulasi evakuasi. Latihan ini mencakup simulasi evakuasi darurat di kantor untuk memastikan bahwa karyawan mengerti prosedur evakuasi dan dapat merespons dengan cepat dan tepat jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Keempat, pemahaman tentang risiko kebakaran. Karyawan diberikan pemahaman tentang penyebab umum kebakaran di kantor, seperti kelistrikan yang buruk, penggunaan peralatan yang tidak benar, atau material yang mudah terbakar. Mereka juga diajarkan cara untuk mengidentifikasi risiko-risiko ini dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Kelima, pelatihan pertolongan pertama. Beberapa pelatihan pemadam kebakaran juga mencakup elemen pertolongan pertama, termasuk cara memberikan bantuan pertama pada korban kecelakaan atau kebakaran sebelum bantuan medis profesional tiba. Keenam, pembahasan keselamatan umum. Selain kebakaran, pelatihan ini juga mencakup pembahasan tentang keselamatan umum di tempat kerja, seperti tindakan darurat untuk keadaan lainnya seperti gempa bumi atau keadaan darurat medis. Ketujuh, pemeliharaan alat pemadam kebakaran. Karyawan juga diajarkan tentang pentingnya perawatan dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran di kantor untuk memastikan ketersediaan dan fungsi yang baik dalam kondisi darurat. Sama berdoa mulai. Doa selesai. Pelatihan pemadam kebakaran di kantor harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan untuk memastikan karyawan tetap siap dalam menghadapi situasi darurat. Hal ini adalah langkah penting dalam membangun budaya keselamatan yang kuat di lingkungan kerja.
Coba di sini, jangan sampai nanti begitu nggak nyoba di rumah nyoba, istrinya lagi masak, nah masih ini bakar mah, bakarannya lain saya lagi. Ya main. Ayo pindah. Iya pindah, harus pindah Pak, ntar nyambung. Yuk, nah, buka. Kalau keras berarti salah. Nah, buka kalau salah, kalau keras berarti salah. dibuka. Kalau keras salah muternya. Gua lanjut dulu ya. Lanjut. Ke dalam air, biar apa? Biar apa Pak? Biar basah. Saya dari semper ke sini nanya, direndam dengan air supaya apa? Biar ketutup pori-pori. Biar ketutup pori-pori Kang. Biar menutup pori-pori yang ada di Kalau cuma biar basah, saya nanya anak sono aja Pak yang kecil tuh. Direndam ke dalam air pasti basah ya, bagus ya. Perhatikan cara megangnya, kita lari ke tarian. Tarian Sumatera Utara apa? Tarian Sumatera Utara apa Pak? Tari tor nih, tor. Mas, tari tor sama saya. Nih, ini lihat. Jempolnya di depan. Jempol di depan. Nih, Pak, terbalik Pak karungnya, Pak, mulut karungnya di bawah. Nih. Ya, udah tarik. Nah, lurus. Kuda-kudanya boleh kiri, boleh kanan. Jangan lurus seperti ini. Ini namanya kuda lumping. Jelas? Jelas ya, megangnya benar dikit aja ngambilnya tuh. Ujung. Ya, oke. Perhatikan. Ya. Jangan melawan arah angin. Anginnya kemana? Ya, anginnya sebelah sana, kita belakangin. Tujuannya apa? Untuk menghindar radiasinya panas. Kalau dihalusin dia akan halus, kalau dikasarin dia akan berontak. Ini yang salah. Sudah maju, mundur lagi, dia akan menjilat. Perhatikan, ini udah maju nih, mundur. Ngikut nggak? Harusnya pelan-pelan. Seperti apa? Dorong, yuk. Pelan, pertahankan, dorong, lepas. Coba, apalagi ditengok, apinya ada nggak ya? Nengok begini, nah, akan menambah udara yang ada di, nah, ya. Ambil lagi, kalau seperti ini ambil lagi, perlahan. Oke, jelas? Yuk, mana? Saya minta security semua ya. Pak, megangnya yang benar, nggak perlu buru-buru. Lihat arah anginnya. Jangan dilobok. Nggak usah. Ini Pak, jauh amat mau maraton itu. Kaki kejauhan. Jauh Pak. Angkat kakinya. Kaki yang belakang itu. Jauh banget Pak. Sudah bisa? Angkat. Dari awal pegang dulu, jangan diangkat dulu. Kayak tadi. Oke, mundur cepat. Pegang, mundur cepat. Mundurnya cepat, jangan dilobok. Mana? Seperti lagi. Ya. Awas, balik lagi. Saya kasih kecil dah apinya dah. Disesuaikan, ayo.
Oke. Ada yang bolong nggak? Masa ada yang tutup nggak? Tarik dikit, jangan diangkat, tarik aja. Nah, oke. Ya. Awal, seperti dari awal. Baru mulai coba. Cakep. Ayo, kurang maju. Ayo. Coba dengkulnya yang ditempelkan dalam panas. Yuk, angkat. Oke ya, perwakilan mahasiswa, mana? Ayo, Pak Victor, jangan buru-buru Pak Victor, ya. Sudah, disamping sudah belum? Sudah bawa buktinya, Pak? Sudah bawa buktinya? Belum. Sudah ya. Pak Victor, dilindungi dulu tangannya. Ya, ayo maju. Lurus tangannya, lurus tangannya. Lurus, nah, dorong. Jangan diintip terus. Dorong, terus dorong. Nah, tepuk tangan dong. Jangan dipegang drumnya panas. Pegang kayak tadi. Nah, Oke, sip. pegangnya kayak tadi. Sip, tekuk. Angkat. Iya. Nah, panas ya? Ini CO2 yang ini powder tadi yang saya bilang, dua-duanya ini buat outdoor, ini indoor. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Sisal. Silakan Mas Sisal, singkat padat Mas Sisal. Ya, baik. Saya sambung Bapak-bapak. Jadi penggunaan APAR ini sepele, kelihatannya sepele, tapi ini bisa menjadikan hal yang vital. Nah, penggunaannya itu sejauh tangan menjangkau. Boleh di depan, boleh di samping. Tapi harus sejauh tangan menjangkau, jangan langsung di atas muka seperti ini. Penggunanya harus jongkok, kuda-kuda. Karena kalau begini juga, nah kenapa harus jongkok sejauh tangan menjangkau? Karena ini buatan manusia, punya kekurangan. Di dalam, di luar kelihatan baik, tapi di dalam kita nggak tahu, udah karat. Bisa aja ketika kita lagi pegang begini, terus karena ini tabung bertekanan, pecah atasnya, melempar pas bawah. Jangan dua-duanya, karena kita mau nyabut pinnya ini. Kalau dua-duanya kepegang, kalau kita panik, ini pasti kita sambil menggenggam, makin kecengkram. Nah, ini nggak bisa ditarik. Jadi boleh di tuas bawah atau di leher. Buka segelnya, tarik pinnya. Enteng. Kalau kita menggenggam keduanya, gini, keras, nggak akan bisa dicabut. Nah, salah satu cabut. Udah gitu, kita tes fungsi. Layak pakai nggak nih APAR? Arahkan nozzle-nya ke atas. Kita tes, masih bisa nggak APAR-nya? Ini, ya, pegangnya ke arahnya ke atas, jangan ke depan dan ke belakang, ke atas. Nah, kayak tadi, kalau kita sambil lari, jos takutnya kemudian nggak sengaja bawahnya. Boleh nggak bawahnya di panggung, dikuntit begini? Tadi di APAR dijelasin di jinjing. Ya, baru kita udah deket, jarak kira-kira aja antara 3 sampai 4 meter. Nah, karena ini CEO yang ukuran 3 kilo, dia nggak punya selang, dia langsung nozzle seperti ini. Nah, sama nozzle-nya juga diarahkan ke atas untuk pengecekan. Buka lagi segelnya.
Nah ya, pakai CO2 berapa? Nah, cukup. Deh, kalian deh ya. Kalian deh ya. Udah ya, kalian ya. Kalau pakai CO ya. Ya, rekan-rekan perhatikan. Bagi yang nanti kemungkinan akan pakai, nih perhatikan. Tuh. Dingin. Jangan sampai kita habis apinya padam, kitanya masuk ke UGD bawa-bawa apa? Pak, ngapain bawa apa? Nempel dok. Nah ini. Karena ini temperaturnya tuh dingin banget. Kalau begini tuh. Ya? Toel aja nih. Toel aja. Dingin banget nggak? Dingin. Yang Seperti biang es. Ya jadi jangan gimana Pak? Hah? Kalau udah iya oke. Makanya kayu. ada kayunya nih. Ya, sebagai untuk dipegang. Hati-hati. Oke ya? Karena waktu dan tempat tidak memungkinkan ya. Kita sudah Selesaikan aja ya. Waktunya juga sudah hampir setengah 12. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan cukup? cukup dah. Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih rekan-rekan dari Universitas Kwi Kian Gi ya, dari ruangan dan praktek. Alhamdulillah tidak ada yang rontokan kan? Tangannya nggak ada? Nggak ada ya? Oke, aman ya? Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tidak untuk digunakan. Kenapa? Pada saat digunakan berarti bapak-bapak di sini dalam keadaan kena musibah. Berarti pelatihan aja dong Pak Sibul. Iya Pak, pelatihan aja sekalian refill. Toh kita dan keluarga kita dalam keadaan aman, benar ya? Oke ya. Seandainya terjadi pun kita sudah ada gambaran bagaimana mengantisipasinya dan bagaimana mengantisipasi dengan cara safety. Nol insiden. Amin. Oke ya, zero insiden. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila mana kata-kata saya kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan.